Halo guys, welcome back hari ini di channel Mr. Pratin. Kita balik lagi di update market untuk tanggal 29 Mei di hari Senin, teman-teman. Dan untuk minggu ini, sepertinya kita akan sedikit singkat, teman-teman ya. Karena kita akan aktif di market cuma 3 hari kerja aja. Berhubung di tanggal 1-nya itu tanggal merah dan juga di tanggal 2-nya ada cuti bersama, teman-teman. Jadi perlu di-note buat kalian yang aktif di market. Untuk minggu ini kita akan aktif di market cuma 3 hari aja. Oke, kita langsung cek ke ISG hari ini. Secara closingan akhirnya minus tipis, teman-teman. 0,09% di level 6.681. Kalau teman-teman ada yang mantau market hari ini, cukup luar biasa ya, karena tadi sebenarnya sesi pertama dan juga sesi kedua, market kita cukup babak belur nih. Tadi IHSG sempat minus hampir 1% lebih, namun akhirnya sewaktu closingan berhasil ditarik ke atas. Lalu untuk banking nanti saya akan update langsung di technical aja. Sekarang kita akan langsung cek untuk sektoral ya teman-teman. Secara sektoral hari ini cukup terlihat koreksi ya, dengan yang pelemahan yang cukup dalam dari sektor transportasi teman-teman. Secara closingan hari ini tadi sebenarnya secara sektoral dari energi minusnya hampir 2% teman-teman, namun kelihatannya sedikit terjadi technical rebound ya, seperti yang saya udah mention di video hari Jumat. Kelihatannya ini untuk emiten dari sektor energi, khususnya emiten batu bara teman-teman, bisa jadi terjadi sedikit technical rebound nih dalam minggu ini. Jadi perlu dipantau, bisa dipantau buat kalian yang mau coba ya. Sedangkan hari ini yang cukup menguat dari sektor teknologi teman-teman, dengan emiten Gotoh hari ini yang terpantau cukup kuat nih momentumnya. Sedangkan untuk rupiah hari ini kita pantau masih berada di kisaran 14.950-an teman-teman untuk rupiah kita. Oke, kemudian kita langsung cek aja hari ini secara teknikalnya ya untuk IHSG kita. Dan secara charting hari ini kita lihat candle-nya sebenarnya cukup bagus teman-teman, karena tadi sempat menyentuh ya ke level 6.617, dia membentuk low baru nih. Namun akhirnya sewaktu closingan berhasil kembali ditarik ke atas teman-teman. Jadi kalau saya kategorikan ini belum breakdown ya dari supportnya. Sementara untuk IHSG kita masih tertahan di resist yang cukup kuat nih di 6.760-an. Jadi untuk sementara ini resistnya masih di sekitar area tersebut teman-teman. Dan untuk besok secara potensi kalau saya lihat di sini, tadi kan dia sewaktu closingan membentuk gap ya di atas. Jadi untuk besok mungkin perlahan akan menutup gap dulu. Nanti kita baru lihat lagi apakah indeks kita berhasil kembali ke atas dan kembali menguat nih. Namun itu yang skenario pertama ya. Untuk yang keduanya, apakah dia pertama akan menutup gap namun kembali tertekan teman-teman dan akhirnya kembali ke bawah ya. Jadi untuk besok perlu dipantau, karena secara konfirmasi saya di sini belum melihat adanya konfirmasi untuk arah ya teman-teman. Karena kita perlu lihat nih untuk beberapa candle setelah ini, apakah dia berhasil bertahan di atas support atau justru akan kembali tertekan ke bawah teman-teman. Jadi so far untuk update market kurang lebih seperti itu. Tetap perlu waspada untuk teman-teman yang aktif di market, karena kelihatannya market kita juga cukup belum bersahabat nih. Dan juga mengingat nanti di tanggal 5 ya teman-teman, di minggu depan itu kita akan mulai memasuki untuk ARB yang bertahap teman-teman. Jadi akan mulai ARB-nya di 15% ya teman-teman. Jadi perlu waspada untuk teman-teman semua yang aktif di market. Oke, next hari ini hari Senin, maka saya akan update untuk banking seperti biasa teman-teman. Kita akan mulai dengan Bank BCA. Oke, hari ini Bank BCA closingannya di 9.150. Terlihat netral hari ini secara pergerakan. Tadi pagi sempat menyentuh ke 9250 teman-teman, tapi akhirnya
kembali tertekan ke bawah nih. So far untuk Bank BCA di sini saya melihat dia masih terreject ya teman-teman dari resistnya itu di 9.200 so far nih untuk resistnya sementara. Jadi untuk Bank BCA perlu diwaspadai apabila dia nggak berhasil untuk break ke atas nih, ke atas 9.200 minimal, maka secara potensi dia bisa kembali untuk koreksi teman-teman jangka pendek nih. So far untuk Bank BCA supportnya ada di 9.000 sampai dengan 8.900 ya teman-teman untuk supportnya nih. Lalu untuk support yang lumayan jauhnya ada di 8.700. Dan juga di sini saya melihat ada potensi dia terbentuk untuk double top teman-teman ya. Kalau misalkan dia break ke 8.700 nih. Jadi perlu waspada untuk potensi koreksi yang terjadi dalam Bank BCA teman-teman. Tapi so far kita lihat dalam beberapa hari ini, kalau misalkan dia berhasil break ke atas 9.200, maka secara potensi dia bisa kembali untuk lanjut ke atas teman-teman, bahkan bisa menembus kembali all time high-nya ya untuk Bank BCA. Tapi juga jangan dilupakan untuk potensi tadi yang pertama yang dimana sekarang masih pentok di resist di 9.200, dan kalau misalkan dia pentok lagi maka bisa terjadi untuk koreksi dulu dalam jangka pendek teman-teman. Oke, itu update sementara untuk Bank BCA. Jadi buat teman-teman yang masih punya, yang masih pegang, masih bisa dipantau, masih bisa disimpan, menurut saya masih cukup bagus. Karena secara outlook weekly-nya juga so far masih on trend-nya bullish teman-teman untuk bank ini. Oke, itu yang pertama dari Bank BCA. Sekarang yang kedua, Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri terlihat menguat 0,49% di level 5.150. Nah, untuk Bank Mandiri ini so far pergerakannya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Dia masih cenderung konsolidasi aja, kurang lebih di 5.000 sampai dengan 5.200 ya. Di sini masih kepentok juga teman-teman di resistnya di 5.200-an. Jadi selama dia belum berhasil untuk break ke atas 5.200, menurut saya untuk Bank Mandiri ini dia belum ada konfirmasi untuk bisa lanjut ke atas teman-teman. Belum ada konfirmasi untuk lanjut penguatan kalau misalkan dia belum berhasil breakout dan konsolidasi di atas area tersebut. Jadi untuk Bank Mandiri so far pergerakannya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu banyak teman-teman. So far mungkin masih akan bermain kepentok di resist di 5.200 ya. Untuk supportnya sendiri sementara di 5.100 untuk support jangka pendeknya. Lalu di 5.000 ya teman-teman untuk support psikologis, dan support yang lumayan cukup jauhnya itu ada di 4.900-an kurang lebih. Jadi so far untuk Bank Mandiri masih bisa dipantau karena mungkin secara weekly sebenarnya masih cukup oke, teman-teman, nggak masalah nih untuk Bank Mandiri. Cuman waspada ketika dia emiten ini nggak berhasil juga untuk kembali, maksudnya untuk breakout ke atas 5.200. Karena secara potensi kembali lagi akan bentok dan justru akan kembali koreksi. Jadi untuk Bank Mandiri kurang lebih seperti itu outlook-nya teman-teman. Kita akan update lagi di minggu depan ya untuk banking-banking ini. Kemudian yang ketiga untuk bank selanjutnya yaitu Bank BNI. Hari ini Bank BNI terlihat ada penguatan 1,12% di level 9.050 teman-teman nih. Kalau saya lihat untuk Bank BNI ini so far dia masih dalam fase untuk technical rebound ya. Setelah kemarin itu kurang lebih minggu nih dia cukup koreksi cukup lumayan dalam juga. Dan sekarang wajar kalau misalkan bank ini mengalami technical rebound teman-teman. Dan untuk area yang akan mungkin ditujunya itu kita ukur menggunakan Fibonacci ya. Nah, di sini saya mendapatkan area 0,5 sampai dengan 0,618 itu di kisaran 9.100 sampai dengan 9.200 teman-teman. Jadi so far menurut saya area tersebut mungkin akan dituju untuk Bank BNI ini. Dia mengalami retracement setelah koreksi yang terjadi lumayan masif kemarin.
Dan kalau misalkan ternyata dia masih cukup tertahan, masih terreject dari area resist tersebut, nah secara potensi untuk bank ini bisa kembali tertekan, teman-teman, bisa terjadi koreksi lagi dan menguji kembali support di kisaran 8.600 sampai dengan 8.800 ya teman-teman. Jadi perlu waspada untuk bank ini, Bank BNI, karena menurut saya dari kedua bank yang tadi kita udah bahas, yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri, Bank BNI ini yang masih cukup kurang menarik menurut saya nih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bank yang ketiga, Bank BNI, dan sekarang bank yang terakhir yaitu Bank BRI. Nah, untuk Bank BRI ini so far juga masih kuat momentumnya. Hari ini dia kembali mencetak all time high teman-teman di 5.625 ya. Namun di sini saya melihat untuk Bank BRI mungkin potensi dalam jangka pendek akan terjadi koreksi ya teman-teman. Karena saya melihat dalam time frame kecil. Nah, di sini secara time frame kecil Bank BRI dia belum mampu untuk bisa closing di atas lagi di atas 5.600 teman-teman sebagai resistnya nih. Jadi so far untuk Bank BRI ya, dia masih kepentok di resist di 5.600 dan belum berhasil untuk kembali breakout ke atas level tersebut. Jadi di sini dia ada potensi terbentuk untuk double top dalam jangka pendek. Dan untuk untuk supportnya, kalau misalkan dia jebol di kurang lebih 5.400 teman-teman, 5.425 ya di sini untuk supportnya, maka bisa terjadi double top dan malah untuk koreksi dalam jangka pendek teman-teman nih. Jadi untuk teman-teman yang holder Bank BRI perlu dipantau ya, karena mungkin dalam jangka pendek akan dulu terjadi koreksi pendek nih teman-teman. Cuman itu dengan syarat support di 5.400 nya dijebol ya. Kalau misalkan belum dijebol maka belum confirm untuk double top-nya nih. Kemudian untuk support yang lumayan jauhnya so far masih di 5.200 teman-teman di sini untuk support dari Bank BRI ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pegang untuk Bank BRI, saya rasa masih cukup oke. Secara momentum memang sedikit terjadi pelemahan ya. Tapi mungkin secara panjangnya kalau saya cek secara weekly, di sini so far dia salah satu bank yang menurut saya masih cukup sangat kuat nih secara trennya teman-teman, tren bullishnya. Jadi so far untuk Bank BRI so far so good. Mungkin sementara waktu bisa jadi terjadi koreksi atau konsolidasi, namun secara panjangnya saya rasa masih cukup oke untuk bisa kembali ke atas. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk update kita dari banking, 4 banking yang udah kita bahas hari ini, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Oke, thank you teman-teman semua buat atensinya di video kali ini. Jangan lupa lakukan analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.